Kami dari kelompok 4 Hukum dan Kode Etik Pariwisata, Sarjana Pariwisata Fakultas Pariwisata Universitas Udayana dari kelas C. Di sini kami akan memaparkan sebuah isu yang sedang ramai sekali dibahas di Bali, yaitu overtourism di Bali dan regulasi daya tampung wisata. Selamat datang di podcast kita hari ini. Jadi hari ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi rame nih, yaitu overtourism di Bali. Jadi studi kasus kita tuh fokus di kawasan Bali Selatan, yaitu khususnya tuh di Kuta, Legian, Seminyak, dan Canggu. Ya, yang semuanya ada di Kabupaten Badung. Dan kita sedikit singgung juga nih ke Ubud di Kabupaten Gianyar yang belakangan mulai menunjukkan gejala yang serupa. Nah, kita akan bahas ini dari 3 sudut pandang, dari akademisi, pelaku usaha, dan juga masyarakat lokal. Sambil terus kita kaitkan dengan 2 kerangka acuan utama, yaitu Global Code of Ethics for Tourism atau GCET yang biasanya kita dengar, dan UU nomor 18 tahun 2025 tentang perubahan ketiga UU Kepariwisataan yang resmi berlaku sejak 29 Oktober 2025. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi kita mau kenalan dulu nih sama narasumber kita. Yang pertama ini ada Feriza dari sebagai masyarakat lokal. Terus yang kedua ada Thalia sebagai pelaku usaha, dan juga yang terakhir ada Tian sebagai akademisi. Hai semuanya. Apa kabar? Baik, apa kabar? Baik, jadi topik pertama nih, kita lempar pertanyaan ke Tian. Jadi secara ilmiah, apa sebenarnya overtourism itu sih, dan apa dasar hukumnya di Indonesia? Oke, jadi overtourism itu terjadi saat jumlah wisatawan melampaui daya tampung suatu destinasi wisata atau carrying capacity. Itu menurut WOL pada tahun 2020. Baik dari sisi lingkungannya, infrastruktur maupun sosial budaya. Di Bali, ini paling terlihat di Kabupaten Badung, terutama Canggu, Kuta, Seminyak, Nusa Dua, karena investasi akomodasi menumpuk di sana, sementara Karangasem dan Bangli justru malah tertinggal. Bahkan belakangan ini Canggu sempat dijuluki warganet sebagai New Moscow karena padatnya wisatawan dan ekspatriat asing di sana. Dari sisi regulasi, kita berbicara tentang Undang-Undang Kepariwisataan ya, yang dimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 Pasal 2 menegaskan asas keseimbangan dan kelestarian sebagai dasar penyelenggaraan kepariwisataan. Lalu Pasal 28H memberi kewenangan bagi pemerintah untuk menetapkan kawasan wisata berbasis kapasitas daya tarik wisata. Jadi pembatasan bukan sekedar wacana, tapi juga punya payung hukum. Ini bahkan sudah mulai terlihat di lapangan, seperti aturan ketinggian bangunan maksimal 15 meter dan usulan moratorium pembangunan hotel serta villa di kawasan Sarbagita. Semua ini sejalan dengan Global Code Ethics of Tourism atau sering disebut GCET, pasal 3, yang menempatkan pariwisata sebagai aktor pembangunan berkelanjutan, bukan sekedar mengejar volume kunjungan setinggi-tingginya. Ada juga GCET pasal 5 yang menegaskan bahwa pariwisata harus jadi kegiatan yang menguntungkan negara dan masyarakat sebagai tuan rumah, bukan cuma investor besar. Jadi seperti itu dari sisi regulasinya. Berarti bisa dibilang GCET ini semacam prinsip etis globalnya, dan UU 18 tahun 2025 ini penerjemahannya ke hukum nasional kita ya? Nah, betul banget. GCET memberi arah nilai, sementara UU nomor 18 2025 pasal 2 ayat 28H memberi kekuatan penegakan di lapangan. Oh gitu, oke. Nah, dari sisi pelaku usaha, gimana sih pandangannya soal kebijakan pembatasan kawasan ini? Kalau dari kami itu pelaku usaha itu kami dilema ya, karena di satu sisi kami juga paham kalau perlunya pembatasan demi keberlanjutan, apalagi kemacetan yang ada di Canggu itu sekarang kan udah jadi bahan berita nasional ya. Tapi kalau bisa kebijakannya mendadak tanpa
sosialisasi, mungkin yang pertama terdampak itu adalah usaha kecil, dan kami mengharapkan bahwa di adanya penerapan di pasal 28 huruf H soal penetapan kawasan berbasis daya tampung itu, dan dibarengi dengan keterbukaan data supaya kami juga bisa menyesuaikan bisnis sejak awal, bukan dikejutkan seperti ini. Nah, untungnya di pasal 22 undang-undang yang sama juga menjamin hak pelaku usaha untuk mendapatkan berusaha yang adil. Jadi seharusnya ada ruang dialog sebelum kebijakan diberlakukan. Ada juga ketentuan soal pungutan wisatawan mancanegara yang rencananya dipakai untuk mendukung pengelolaan destinasi. Itu juga perlu transparan ya penggunaannya. Jadi harapannya penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2005 itu di lapangan itu nggak cuma soal pembatasan ya, tapi juga soal keadilan proses. Iya, itu benar banget sih, karena itu juga sejalan dengan GCET di pasal 6 bahwa soal kewajiban pemangku kepentingan pariwisata. Pelaku usaha itu nggak boleh dieksploitasi posisinya dan harus dilibatkan dalam pembangunan lokal, bukan sebagai objek kebijakan. Nah, baik. Kalau dari masyarakat lokalnya sendiri nih, gimana dampak overtourism ini dirasakan secara langsung? Kami dari pihak masyarakat lokal tentunya dapat merasakan dampak langsung dari overtourism, terutama yang terjadi di Canggu. Nah, terdapat beberapa poin juga akibat dari overtourism tersebut. Salah satunya adalah kemacetan parah, dan itu salah satunya sempat viral di media sosial. Ada juga alih fungsi lahan, sampai gesekan nilai adat yang menurut saya malah mengganggu nilai adat utama dari masyarakat lokal karena terdapat bentrokan budaya biasanya dilakukan oleh wisatawan asing, sehingga kami sebagai masyarakat lokal merasa cukup terganggu akan adanya bentrokan tersebut. Padahal dari pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 sudah menjelaskan dan mewajibkan wisatawan untuk menghormati adat istiadat setempat. Nah, yang penting untuk kami adalah pasal 55, yaitu memberikan hak partisipasi untuk masyarakat agar dapat menyampaikan keberatan atau masukan atas kebijakan pariwisata yang telah diterapkan. Tapi banyak juga dari masyarakat lokal yang belum tahu bahwa ini sudah dijamin oleh hukum dan sudah tertulis oleh hukum. Nah, di sini kami berharap bahwa kami dapat ada jembatan untuk menyalurkan keresahan-keresahan kami ataupun seperti wadah pengaduan yang jelas di tingkat desa. Jadi kami dapat menjelaskan apa keluhan yang kami rasakan, sehingga keluhan tersebut tidak hanya sekedar menjadi pendaman bagi kami, seperti itu. Berarti ini tuh bisa dibilang sama ya kayak prinsip GCET pasal 1 soal saling pengertian dan juga penghormatan antar masyarakat, dan pasal 4 soal pariwisata sebagai pengguna warisan budaya yang harus dijaga. Bener gak? Nah, betul banget. Jadi menurut kami seharusnya ini bukan cuma aturan yang tertulis di kertas, tetapi juga harus menjadi ada mekanisme di lapangan, harus terrealisasikan seperti itu. Oke, jadi dari 3 sudut pandang tadi, benang merahnya udah jelas ya. Overtourism di Bali, khususnya di kawasan Kuta, Legian, Seminyak, dan Canggu di Kabupaten Badung, nggak bisa diselesaikan cuma lewat pembatasan kunjungan. Iya, bener banget. Dan juga perlu ada keterpaduan antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 lewat pasal 2, 22, 25, 28 huruf H dan juga 55 dengan prinsip GCET. Dan pasal 1, pasal 3, 4, 5 dan juga 6 soal penghormatan budaya, keberlanjutan lingkungan dan juga manfaat nyata bagi masyarakat tuan rumah. Nah, dari diskusi kita tadi ada 3 hal nih yang bisa kita ambil. Yang pertama itu soal penetapan kawasan di pasal 28 huruf H perlu dibarengi dengan keterbukaan data untuk pelaku usaha. Dan yang kedua itu ada hak partisipasi masyarakat di pasal 55, perlu saluran konsultasi yang nyata di tingkat desa. Dan yang terakhir itu ada kewajiban menghormati adat di pasal 25. Betul. Harus disampaikan sejak titik kedatangan wisatawan. Nah, pembahasannya sangat bermanfaat ya. Bermanfaat banget. Terima kasih ya kakak-kakak. Terima kasih juga. Kita juga senang bisa membagikan insight baru yang kita ketahui mengenai kode etik tersebut dan hukum pariwisata yang terbaru seperti itu.
Ya, terima kasih Kakak. Sekian dari pemaparan kami mengenai overtourism di Bali dan regulasi daya tampung wisata. Kami harap pemaparan ini menjadi pengetahuan baru bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Sekian, terima kasih. Dah.